warahmatullahi. Selamat pagi, semoga sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu sistem operasi serta teman-teman seperjuangan dengan saya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online pada saat ini. Salawat bimbingan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada tujuh pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Yesi Aprima, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pada pagi hari ini. Adapun materi pada saat ini adalah layanan sistem dan virtual mesin yang disusun oleh kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Geno dan Aldila. Untuk di sini saya perkenalkan anggota kelompok kami itu beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Yesia Prima, Geno, Rionaldo, Aldila Koto, dan Nanang Puji Supriyatna. Baiklah. Yang akan presentasi selanjutnya adalah Geno dan Aldila, kita persilakan. Maaf Pak, sebentar ya Pak, Genonya lagi ada masalah di jaringannya Pak. Anggota kelompoknya yang lain aja dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Layered System dan Mesin Virtual. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer efisien. Berevolusi, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Berikutnya, struktur sistem operasi.
Ada dua struktur sistem operasi, yaitu layered system dan mesin virtual. Jadi apa itu layered system? Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberlayanan lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional antarmuka dan antarmuka, masukan keluaran antar dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Sedangkan menurut Tannenbaum dan Woodhull, sistem terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapis 5, the operator, lapis 4, user program, lapis ketiga, IO manajemen, lapisan 2, operator communication, lapis 1, memory and RAM management, lapisan 0, processor allocation and multiprogramming. Apa kelebihan dan kekurangan layered system? Kelebihan dan kekurangan layered system. Kelebihan sistem berlapis, layered system memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangan sistem berlapis. Fungsi-fungsi sistem beroperasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contoh, sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah sistem operasi Multics yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswanya. Berikutnya mesin virtual. Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesin maya dalam kurung CP _CMS, VM _370 terdiri atas komponen dasar utama, yaitu kontrol program, virtual machine monitor yang mengatur fungsi ARI prosesor, memori dan piranti I/O. Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Konvensional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses pengolahan informasi dan pengolahan piranti. Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh Adila Koto. Kepada Adila Koto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil diskusi tadi. Kelebihan dan kekurangan mesin virtual. Kelebihan mesin virtual atau virtual machine terbagi dua. Satu, konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan. Mesin virtual yang lain, isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Dua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangan mesin maya atau virtual machine terbagi tiga. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya.
2. Sistem operasi MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS, OS/2, mode teks, dan aplikasi Win16. IBM mengembangkan WABI untuk mengemulikasikan Win32 API sehingga sistem operasi yang menjalankan WABI dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk MS Windows. Para pengembang Linux membuat Dosemu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi DOS pada sistem operasi Linux. WINE untuk menjalankan aplikasi-aplikasi MS Windows. Kesimpulan. Demikian makalah tentang layout sistem atau virtual machine yang saya buat dengan tujuan membagi ilmu tentang pemahaman layout sistem dan mesin virtual, serta kelebihan dan kekurangan dalam ilmu komputer. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down, sehingga fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara mencegah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapis terendah, layer 0, adalah perangkat keras dengan lapisan terendah atau layer 0 adalah perangkat keras dan lapisan teratas layer N adalah unsur interface. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi atau operasi tertentu dan menjalani lapisan yang lebih rendah. Serta konsep virtual machine atau FM adalah dengan menggunakan pendekatan lapisan-lapisan layer. Dari sistem komputer, adapun beberapa hal yang berhubungan dan termasuk dalam virtual machine antara lain virtualisasi penuh dan paruh, IBM, FM, VMware, Yen, VNM, Java VM, dan NetFramework. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau kritiknya, silakan. Ingin bertanya moderator. Silakan kalau ada yang bertanya. Ingin bertanya moderator. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rudi Pertama Rizka Putra dari kelompok berapa ya? Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Jelaskan secara detail mengenai mesin virtual dan apa saja manfaat serta keterbatasan dari mesin virtual tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya Rudinya dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, moderator. Baik, silakan kelompok 1 yang mau bertanya.
Lanjut yang ingin bertanya. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Izin moderator, kelompok 3 boleh bertanya lagi. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Oke moderator. Perkenalkan, nama saya Iksa Mahendra dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang jadi pertanyaannya, saya tadi mendengar ada beberapa hal yang berhubungan dengan yang termasuk dalam virtual machine. Di antaranya adalah apa nih? Virtualisasi penuh dan paruh. Jadi pertanyaan saya adalah apa itu visualisasi penuh dan paruh? Coba jelaskan. Itu saja. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Iksan. Izin moderator, Ya, silakan. ingin bertanya, Pak Ahmad Robi dari kelompok 1 ingin bertanya apa kekurangan dari layered system saja. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Di sini saya mau menjelaskan tentang pertanyaan jelaskan secara detail mengenai mesin virtual dan manfaatnya. Mesin virtual sendiri adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersama dengan OS asli perangkat tersebut. Dan manfaatnya sendiri adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan
pada sistem operasi asli perangkatnya. Sudah cukup, Luli? Apa masih kurang? Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada kelompok penyaji. Saya cukup memahami jawaban dari kelompok penyaji. Sekali lagi terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Iksa Mahendra dari kelompok 3. Apa itu virtualisasi penuh dan virtualisasi paruh? Nah, virtualisasi penuh itu dalam ilmu komputer adalah teknik virtualisasi yang digunakan untuk implementasi pada berbagai macam lingkungan virtual mesin. Salah satunya itu menyediakan simulasi lengkap yang mendasari suatu hardware. Hasilnya adalah sebuah sistem yang mampu mengeksekusi semua perangkat lunak pada perangkat keras yang bisa dijalankan pada virtual mesin, termasuk semua sistem operasi. Sedangkan virtualisasi paruh dalam ilmu komputer itu ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk mengimplementasikan pada berbagai macam lingkungan virtual mesin. Salah satunya dengan menyediakan besar hal yang mendasari suatu hardware. Sebenarnya tidak semua fitur yang memiliki hardware tersebut tersimulasi. Tapi ada beberapa kemudahan virtual mesin yang mana tidak semua software dapat berjalan tanpa modifikasi. Biasanya untuk tidak mengartikan bahwa seluruh sistem operasi tidak dapat berjalan pada virtual mesin. Akan mengisyaratkan virtualisasi penuh, namun banyak aplikasi yang dapat dijalankan pada mesin tersebut. Bagaimana, Eksa? Oke, terima kasih kepada Yingsi telah menjawab pertanyaan saya. Sedikit tanya lagi, implementasi itu apa sih? Saya kurang memahami bagian itu. Baik, Iksa. Jadi implementasi itu adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan rencana yang disusun secara cermat dan rinci. Nah, jadi virtual mesin penuh tadi itu ilmu komputer adalah teknik virtualisasi yang digunakan untuk mengimplementasi atau suatu tindakan pelaksanaan rencana yang disusun dengan cermat dan rinci. Bagaimana, Iksa? Nggak dengar lo suaranya. Oke, terima kasih banyak kepada moderator sekaligus telah menjawab pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Robi. Apa kekurangan dari layer system? Layer system kekurangannya adalah sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contohnya seperti sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis T yang dibuat oleh Jigsaw dan mahasiswanya, serta sistem operasi multitext. Gimana Ahmad Robi? Cukup. Terima kasih kepada saudara Nanang dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Baik, tambahan saya untuk jawaban nomor 3 dari Ahmad Robi, itu kan ada multitext. Nah, multitext sendiri itu sebenarnya pengembangan dari tim sharing system sendiri yang memiliki banyak fitur yang dapat menghasilkan kinerja tinggi sehingga akan mendukung utilasi komputer yang mirip dengan teleponan listrik. Terima kasih atas tambahannya. Saya mengerti. Baik, Bapak, apakah presentasi kami sudah boleh ditutup? Udah terjawab semua ya? Nggak ada Ya, yang Pak. mau nanya lagi? Kelompok 2 belum, Pak? Maksudnya? Yang tampil kelompok 2. Iya. Oh, yang kelompok 2. Oh ya, sorry. Kenapa kelompok 2 yang jadi pertanyaan? Tidak terjawab semua. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, izin moderator saya juga mau bertanya. Ya, Pak, silakan, Pak. Yang pertama itu bentar. Terkait layer system. Jadi untuk layer system ini sebutkan contoh dari salah satu dari layer system itu seperti apa. Kemudian dari contohnya tersebut bagaimana bentuk struktur dari contoh dari layer system tersebut. Kemudian yang untuk mesin virtual itu tolong jelaskan dari konsep mesin virtual itu bagaimana itu, bahkan mana ya konsep-konsep dari mesin virtual itu seperti apa, kemudian jelaskan dari masing-masing konsepnya itu. Setahu saya itu konsepnya ada 2 itu. Jadi silakan dijelaskan bagaimana konsep dari mesin virtual tersebut. Itu saja dari saya. Silakan kalau bisa langsung dijawab. Baik, Pak. Saya kembalikan kepada moderator.
Ada. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Bapak tentang apa itu mesin virtual dan jenisnya yang terbagi menjadi dua. Mesin virtual itu adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komputer pembangunannya yang lengkap. Rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, dan pembaharuan sistem dan konfigurasi. Mesin virtual itu terbagi dua. Yang pertama proses virtual mesin. Jenis virtual mesin yang pertama itu proses virtual mesin, di mana satu sistem operasi dijalankan sebagai aplikasi utama pada perangkat yang menjadi host yang menjadi pertamanya. Proses virtual mesin menyediakan lingkungan pemrograman yang terisolasi dari software dan sistem operasi apapun. Yang kedua itu ada sistem virtual mesin. Jenis virtual mesin ini sudah tervirtualisasi secara penuh dan bisa digunakan selayaknya komputer fisik. Virtual mesin jenis ini tergantung pada kinerja hypervisor server virtual machine ware untuk beroperasi pada atau di atas sebuah operating system dan juga servernya, Pak.
Bagaimana kelompok 2? Kok pada diam ini? Moderator masih ada? Masih ada, Pak. Tadi itu yang baru yang terjawab itu yang konsep mesin virtual ya? Iya, Pak. Yang layer system belum? Belum, Pak. Ini anggota kelompok yang lain nggak bisa bantu atau bagaimana? Ya, sebentar ya, Pak. Aldi Lakoto sama Geno ada? Ada, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Silakan dibantu jawab. Itu. Ya, Pak, lagi cari, Pak. Oke Pak, saya akan menjawab yang layer sistemnya. Untuk layer system sendiri contohnya seperti Brainware. Brainware sendiri itu sebagai pengguna atau pemakai operator yang didasari seperti penggunanya user program, IO manajemen, dan operator communication. Dan tiap lapisan mempunyai fungsi dan antarmuka masukan-masukan antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi. Bagus. Udah Pak, sekian dari saya. Baik, terima kasih Nanang. Kalau dari jawaban Nanang itu baru strukturnya itu. Mungkin contoh dari layer system, cuman itu baru bagian dari strukturnya. Contoh dari layer systemnya belum terjawab.
Pak, izin menjawab Pak, menambahkan. Ya. Kalau layered system itu kan tiap lapisannya mempunyai fungsi masing-masing Pak. Nah, sedangkan contohnya itu seperti mempunyai 6 lapisan, yaitu lapisan kelimanya itu operator yang berfungsi sebagai pemakai operator. Yang kedua, lapisan keempat itu user program yang berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Yang ketiga, itu lapisan ketiga, IO manajemen yang berfungsi untuk menyederhanakan akses IO pada level atas. Nah, yang kelima, yang keempat, itu lapisan kedua, operator communication berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Yang kelima ada lapisan 1, memori dan drum manajemen berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori dan drum magnetik. Dan lapisan terakhir itu processor allocation berfungsi untuk mengatur alokasi, pemproses dan switching, Pak. Itu lapisan pada sistemnya ya, 10 lapisannya ya. Oke. Jadi kalau nggak ada lagi silakan ditutup moderator. Baik Pak, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan selanjutnya akan kami jawab secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.